Softly and tenderly, Jesus is calling, calling for you and for me. And the heart's portal is waiting and watching, watching for you and for me. Come home, come home, Yahuwah, weary, come home. Earnestly, tenderly, Jesus is calling, calling us sinners, come home. Think of the wonderful love He has promised, promised for you and for me. Though we have sinned, He has mercy, pardon for you and for me. Come home, come home. Yahuwah, weary, come home. Earnestly, tenderly, Jesus is calling, calling us sinner, come home. Amin. Amin, terima kasih Ibu Maria, kirim salam sama Pak Kaleci ya. Baik, terpujilah Tuhan untuk lagu yang sudah kita dengarkan. Saat yang berbahagia ini, kita belum melihat Ibu Sri Bewe ya dari Sidempuan. Namun kita akan mendengarkan keluarga Bapak Loran akan memberikan kesaksiannya. Silakan Pak. Baik, selamat malam untuk kita semua. Selamat malam Pak. Kami keluarga Loran Napitupulu bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Tuhan masih memberikan kesehatan, perlindungan, dan juga berkat. Sekalipun pada saat seperti ini kami juga menghadapi pergumulan yang tentu dengan doa-doa kita bisa akan melewatinya. Ada sedikit kesaksian yang saya pribadi mau sampaikan kepada saudara-saudara yang mendengar. Semoga ini dapat menjadi kekuatan. Bulan awal April, pimpinan perusahaan kami menyampaikan bahwa semua akan bekerja dari rumah. Tentu dengan hal itu ada konsekuensinya, yaitu pemotongan gaji. Ya. Dan kemudian beliau sampaikan, bila nanti bulan 5 tidak ada klien dari cabang manapun, termasuk cabang Medan, maka kemungkinan gaji akan di-pending atau tidak akan dibayarkan. Tentu ini sedikit menyesakkan hati kami sekeluarga, dan kami bersama-sama, saya kumpulkan istri, anak-anak, dan Yanti untuk mengadakan doa, mengadakan puasa tiap minggu. Dan setiap kali kita puasa, kita berdoa tiap jam sampai tengah malam, dan dilanjutkan besoknya. Karena kami berpikir bagaimana mungkin di tengah pandemi seperti ini, perusahaan kami ini perusahaan sertifikasi ya, perusahaan yang mensertifikasi seperti hotel, dan perusahaan-perusahaan yang lain. Sementara pandemi seperti ini, mana mungkin lagi ada perusahaan yang mau memikirkan sertifikasi, kita pikir seperti itu. Dan saudara-saudara sekalian, benarlah ketika mulai masuk bulan 5, di awal bulan, satupun klien kita hubungi, kita kontak, ada yang sudah hot prospect tapi tidak juga mau, selalu bilang nantilah setelah COVID ini. Minggu kedua Mei juga demikian. Kami sudah mulai berpikir, aduh bagaimana ini kalau tidak ada gajian di bulan
akhir bulan 5 nanti, ya bagaimana kita bisa, oke lah nggak apa-apa, kita berdoa terus. Ya, minggu ketiga awal Mei tidak ada juga tanda-tanda. Padahal kita ada klien-klien perkebunan, saya selalu berpikir waktu itu, pasti akan ada ini. Saya yakin seperti itu. Tapi tidak ada juga, saudara-saudara sekalian. Berkali-kali setiap jam 5 pagi saya harus berdoa, berteluk di kamar, menangis kadang-kadang. Jadi setiap kali saya kirim doa-doa itu adalah setelah saya berdoa. Saya juga doakan saudara-saudara sekalian. Dan di kantor juga saya berkali-kali harus berteluk, menangis juga, memohon kasih sayang Tuhan, supaya Tuhan kiranya berkenan mendengar doa-doa kami. Saudara-saudara sekalian, pada tanggal 20 Mei, salah seorang konsultan kami menghubungi saya dan katakan, perusahaan kalian bisa sertifikasi SNI Baja ya? Saya bilang ya, iya Pak, bisa. 2 hari kemudian dia katakan, coba kirimkan dulu form-form isian untuk bisa diisi oleh klien saya, katanya. Kemudian saya kirimkan melalui tim saya. Kemudian tanggal 26 Mei, dia bilang, tolong kirimkan penawaran, ya, penawaran sertifikasi SNI kepada kami, katanya. Kemudian saya minta tim untuk mengirimkannya, dan kami sekeluarga, saya ajak juga teman-teman di kantor, ayo kita berdoa. Saudara-saudara, tanggal 28 Mei, 1 hari sebelum tutup buku bulan Mei, klien ini menyetujui penawaran kami, bahkan bersedia, karena kami desak, karena ultimatum dari pimpinan ini, klien harus ada dan bayar pada bulan Mei. Jadi bayangkan Bapak Ibu sekalian, ultimatum yang sangat keras ini. Dan kami desak waktu mengirimkan penawaran, tolong Pak, kalau memang serius ini, kirimkan segera biaya sertifikasinya sekian juta, sekian puluh juta. Saudara-saudara, inilah sesuatu yang waktu terjadi hal itu, saya sampai menangis melihatnya. Ketika kami sudah kirim penawaran tanggal 26 Mei, 28 Mei dia balas penawaran, dia tanda tangani dan katakan hari ini kami akan kirimkan segera biaya sertifikasi itu. Dan saudara-saudara sekalian, 1 hari sebelum tutup itu, dana itu sudah sampai kepada pimpinan kita, pimpinan kami. Dan akhirnya awal Juni saya bisa gajian, tidak seperti yang kami takutkan. Jadi saudara-saudara sekalian, inilah sedikit kesaksian kepada kita, bahwa di tengah pandemi ini, tentu saya yakin teman-teman juga saudara-saudara punya mujizat-mujizat tersendiri. Kalau kita sungguh-sungguh berdoa, berserah kepada Tuhan, kami juga keluarga merasakan justru di masa-masa seperti inilah kami lebih banyak berdoa, bisa kami berpuasa bersama, sudah hampir 3 bulan kami berpuasa tiap minggu. Saudara, doa dan puasa itu sungguh luar biasa. Itu makanya kemarin saya ajak, ayo kita puasa secara jemaat, untuk berdoa. Mana tahu ada teman saudara-saudara yang juga mengalami pergumulan dalam pekerjaan. Inilah saatnya kita untuk memohon kasih dan kemurahan Tuhan. Inilah sedikit kesaksian kami, dan nanti mohon didoakan oleh Pendeta Olwan supaya kiranya pekerjaan kami, pekerjaan saya tetap baik dan perusahaan kami tetap eksis, supaya bisa juga kami dapat membiayai kebutuhan setiap bulannya. Terima kasih. Tuhan memberkati. Luar biasa, puji Tuhan. Itulah kuasa doa secara khusus untuk keluarga Bapak Ketua kita Loran yang sudah dinyatakan betapa besarnya kuasa Tuhan terhadap keluarga ini. Dan biarlah keluarga ini tetap terberkati di dalam pekerjaannya. Baik, jemaat yang terkasih, maaf. Ini sudah bergabung Ibu Sri BW Purba. Ya, selamat malam Ibu. Baik, terima kasih. Kita akan mendengarkan juga kesaksian dari Ibu Sri BW Purba dari Padang Sidempuan ya Bu ya. Ya, nanti dijelaskan Bu. Lebih jelas daerahnya. Baik, kita akan mendengarkan nanti setelah kesaksian Ibu Sri BW, lalu nanti kita akan mendengarkan renungan yang akan disampaikan oleh Pendeta Mulyadi Tambunan. Kami persilakan kepada Ibu Sri BW. Kak, dibuka mic-nya, Kak.
Ya, dibuka mic-nya, Ibu. Mute-nya dibuka, Ibu. Sebelah kiri bawah. Sebelah kiri bawah. Ya. Di sini deras sekali hujan. Tapi kedengaran, Bu. Deras sekali Kedengaran. hujan, nggak kedengaran. Oh iya. Tapi suara Ibu kedengaran, Bu. Deras sekali hujan, nggak kedengaran. Oke. Oh, Ibu yang nggak kedengaran. Oh, Ya, suara kami yang nggak kedengaran. Oke. Oke, baik. Jemaat terkasih, oleh karena memang cuaca ya, cuaca di tempat kami juga, Bu, mungkin tapi lebih kencang di sana ya hujannya ya. Baik, terima kasih. Kita saat ini, kita mari tenangkan hati dan pikiran kita. Kita akan mendengarkan hamba Tuhan Pendeta Mulyadi Tambunan akan menyampaikan firman-Nya. Sebelumnya kita bernyanyi menyambut firman Tuhan. Silakan pianis. Selamat malam bagi kita semuanya. selamat malam. Saya ada rasa khawatir karena di Siantar begitu derasnya hujan. Saya takut mati listrik dan saya memakai wifi kantor ya. Tetapi namun demikian kita percaya Tuhan akan memberkati ibadah kita pada malam ini akan berjalan dengan baik. Terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan kepada kami. Kiranya berkat yang melimpah akan menjadi bagian kita pada malam hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan, pada malam ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Tetapi sebelumnya Tuhan, kiranya Tuhan meredakan hujan di sekitar kami agar kami boleh menyampaikan firman-Mu dan tidak ada yang terganggu. Berkati alat-alat yang mendukung semuanya agar dapat berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Berkati umat-umat Tuhan yang ada di jemaat teladan, dalam nama Yesus saya berdoa. Amin. Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, ada begitu banyak khotbah ataupun tulisan-tulisan yang dibuat, apakah itu di WhatsApp, di email, ataupun di Facebook, semuanya menceritakan bagaimana situasi COVID-19 ini, dan ada begitu banyak orang akhirnya khawatir. Nah, itulah sebabnya saya kurang menyukai daripada tulisan-tulisan COVID ini. Mengapa? Karena pada saat kita banyak men-share atau mendownload ataupun membagi-bagi keberadaan daripada COVID ini, maka kita akan takut ya. Kebanyakan orang takut, bahkan teman sekerja kami, padahal kita satu komplek, dia begitu takut ya. Dan dia selalu mengatakan jaga jarak,
ya, padahal kita sama-sama bekerja. Kemudian pada saat kita keluar, kamu harus diisolasi 14 hari. Jadi itulah yang terjadi setiap hari, setiap saat yang dikatakan oleh rekan kerja ini. Dia selalu mengalami ketakutan menghadapi COVID-19 ini. Nah, pada berbicara mengenai COVID-19, tetapi saya akan berbicara mengenai dalam buku kitab Daniel, ya, khususnya di dalam Daniel yang keempat. Tapi judul pembicaraan kita pada malam ini adalah kesombongan. Nah, saudara yang terkasih dalam Nabi Yesus Kristus, kalau kita membaca di dalam Daniel yang keempat, ada satu kisah tentang kejatuhan seorang raja yang sombong. Kita tahu bahwa raja itu yang bernama Nebukadnezar, ya. Pada saat dia tidur, ya, dalam tidur itulah dia mendapatkan penglihatan atau mimpi yang menggelisahkan hatinya. Dan karena dia sudah gelisah oleh karena mimpinya itu, maka kemudian dia mengumpulkan para orang yang berilmu, ahli jampi, para kasdim, dan ahli nujum, datang untuk menghadap, untuk menceritakan apa makna daripada mimpinya itu. Nah, saudara-saudara, kita tahu bahwa itu adalah datangnya dari Tuhan. Mau siapapun, mau ahli apapun, ya, kalau tidak diberikan oleh Tuhan, maka itu tidak dapat ditafsirkan. Pada akhirnya, Daniel datang menghadap, yakni Daniel yang dinamai Belsajar, yang dipenuhi dengan Roh Kudus, ya, dia takut akan Tuhan, dan dialah yang dapat mengartikan, menafsirkan daripada mimpi itu. Dan pada akhirnya dia menceritakan daripada mimpi itu, sementara tuanku tidur, ya, dikatakan di dalam ayat 11, dalam Daniel 4 ayat 11, pohon itu bertambah besar dan kuat tingginya sampai ke langit, dan dapat dilihat sampai ke ujung seluruh bumi. Daun-daunnya indah, buahnya berlimpah-limpah, padanya ada makanan bagi semua yang hidup di bawahnya. Binatang-binatang di padang mencari tempat bernaung, dan di dahan-dahannya bersarang burung-burung di udara, dan segala makhluk mendapat bagian daripadanya. Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, ini adalah bagaimana kerajaan Babel yang dipenuhi dengan berkat, dipenuhi dengan kelimpahan, ya. Tetapi Raja Nebukadnezar tidak menyadari bahwa kelimpahan yang dimiliki oleh kerajaan Babel ini adalah oleh karena Tuhan mengizinkan berkat itu mereka raih. Nah, saudara yang terkasih, pada akhirnya pohon yang lebat, yang berbuah, pohon itu akhirnya ditebang, ya, sampai kepada tunggulnya, ya. Nah, saudara yang terkasih, di dalam ayat ke-16 dikatakan, biarlah hati manusianya berubah, demikianlah kepadanya diberikan kepadanya hati binatang. Demikianlah berlaku atasnya sampai 7 masa berlalu. Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, Tuhan memberikan sebuah peristiwa kepada Raja Nebukadnezar. Dia menjadi hilang ingatan, atau dengan kata lain, dia menjadi orang yang tidak waras. Nah, saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, mimpi ini membuat dia susah. Tetapi mimpi ini harus terjadi oleh karena Nebukadnezar tidak menyadari bahwa semua yang dia raih adalah oleh karena kuasa Tuhan. Jadi saudara yang terkasih, akhirnya Nebukadnezar ini harus dihalau berlaku sampai 7 masa berlalu. Nah, saudara yang terkasih, apa yang terjadi setelah 7 masa? Setelah 7 masa, dia menyadari, dia melihat ke langit,
Dan dia sadar bahwa hanya ada suatu kuasa, yaitu Allah yang menguasai alam semesta ini, yang menguasai kehidupan setiap orang. Saudara yang terkasih, Raja Nebukadnezar akhirnya dikembalikan kepada tahtanya. Dia memuji Tuhan, dia meninggikan Tuhan, dia memuliakan Tuhan, dan segala perbuatannya sesuai, selaras dengan Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, hal-hal apa yang boleh kita pelajari di dalam buku Daniel ini? Hal-hal apa yang dapat menimbulkan kesombongan di dalam kehidupan kita sehari-hari? Yang pertama adalah harta. Dalam 1 Timotius 6 ayat 17 dikatakan, peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini, supaya mereka jangan tinggi hati, ya, supaya mereka berharap, ya, kepada Allah. Nah, saudaraku, Allah lah yang memberikan kekayaan, Allah lah yang memberikan kesempatan kepada setiap manusia untuk mendapatkan harta. Nah, saudaraku, pada saat COVID-19 ini, ada yang akhirnya terpuruk dan ada juga yang mempunyai kenaikan di dalam memperoleh kekayaan atau memperoleh harta. Salah satunya adalah apa yang kita nikmati atau yang kita gunakan pada saat ini. Pada mulanya, Eric Yuan menawarkan diri untuk dijual aplikasi Zoom ini kepada Google beberapa tahun yang lalu, tetapi Google tidak mau. Nah, tetapi dia tidak surut, dia sabar, dan pada akhirnya, saudara, pada awal terjadinya COVID, nilai daripada pemakaian aplikasi Zoom ini luar biasa. Pada saat bulan keempat, harta daripada Eric Yuan ini sudah mencapai 60 triliun. Bahkan pada bulan Mei sudah hampir 100 triliun. Luar biasa, saudara. Tetapi yang menjadi pertanyaan adalah, apakah hartanya itu bisa atau dapat memuliakan Tuhan? Nah, saya tidak tahu apakah dia menjadi seorang yang takut akan Tuhan, atau apakah dia pada akhirnya dia menjadi orang yang sombong. Tergantung masing-masing. Ya, dan masing-masing kita. Apakah harta itu akan membuat kita makin jauh atau makin dekat dengan Tuhan? Banyak orang sekarang ini pada akhirnya dia memberikan hartanya untuk membantu orang lain. Tetapi ada juga orang pada saat ini mementingkan diri, tidak memperdulikan orang lain. Nah, saudaraku terkasih, di dalam Yehezkiel 28 dikatakan, karena ayat yang kelima, karena engkau sangat pandai berdagang, engkau memperbanyak kekayaanmu, karena itu engkau jadi sombong. Saudara-saudara, tidak salah kita memperoleh harta, tidak salah kita memiliki uang, tetapi hati-hati, saudara, karena engkau sangat pandai berdagang, atau karena engkau sangat pandai untuk mencari harta, atau mencari uang, tetapi bisa saja akhirnya kita menjadi sombong. Kemudian hal-hal yang dapat menimbulkan kesombongan adalah penampilan fisik. Dalam Yehezkiel 28 ayat 17, engkau sombong karena kecantikanmu. Hikmatmu kau musnahkan demi semarakmu. Ke bumi kau kulempar. Kepada raja-raja engkau kuserahkan menjadi tontonan baginya. Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, siapa yang tidak bangga dikatakan ganteng, ya? Pada umumnya orang yang dipuja dan dipuji, mereka akan suka, mereka akan merasa bahagia. Tetapi pada saat dikatakan engkau kurang ganteng, engkau kurang cantik, maka dia akan sakit hati atau dia akan murung, dia tidak senang. Tetapi pada saat dia dikatakan, wah, sangat cantik sekali engkau, ya,
apalagi seorang gadis, bahkan seorang ibu, bila mana dipuja dan dipuji, maka dia akan bersukacita. Tetapi hati-hati saudara kita. Bagi orang yang selalu mendapatkan pujian, bagi seorang yang selalu dipuja-puji, maka dia bisa saja sombong karena apa yang dia miliki. Kemudian, apa saja yang membuat orang lain akan menjadi sombong? Pengetahuan. Dalam 1 Korintus 8 ayat 11, tentang daging persembahan berhala kita tahu, kita semuanya mempunyai pengetahuan. Pengetahuan demikian membuat orang menjadi sombong, tetapi kasih membangun. Saudara terkasih dalam Yesus Kristus, mungkin kita bisa saja pintar, kita bisa saja memiliki pengetahuan, tetapi hati-hati saudara, apakah kepengetahuan, kepintaran itu membuat diri kita menjadi sombong? Saya mempunyai seorang teman yang mempunyai nilai yang cukup bagus setiap dia atau setiap kali mengikuti ujian. Tetapi pada saat kita bertanya atau meminta sedikit untuk diberikan pengajaran atau memberikan keterangan, dia tidak mau, saudara. Ya, dia mempunyai alasan sibuk, dia mempunyai alasan wah nanti saja dan lain sebagainya. Ya, saudara, hati-hati. Pengetahuan bisa mengakibatkan manusia itu sombong. Ya. Nah, kemudian hal-hal apa ya yang membuat manusia menjadi sombong? Atau ciri-ciri kesombongan. Yang pertama adalah tidak memperdulikan Allah. Nah, saudara, dalam Mazmur 54 ayat 5, sebab orang-orang yang angkuh bangkit menyerang aku. Orang-orang yang sombong ingin mencabut nyawaku karena tidak memperdulikan Allah. Selah. Saudara-saudara, rupa-rupanya ciri-ciri kesombongan adalah tidak memperdulikan Allah. Ya, artinya apa? Pada saat dia bekerja, dia tidak memperdulikan ibadah. Pada saat dia mencari ilmu, dia tidak memperdulikan ibadah. Pada saat dia merasa sudah ganteng atau sudah cantik, dia terlalu sibuk untuk melihat daripada keberadaan dirinya pada saat dia ganteng atau pada saat dia cantik. Apalagi seorang gadis, dia terlalu sibuk untuk mempercantik diri, terlalu banyak mempergunakan waktunya untuk pergi, apakah itu ke salon, apakah itu ke klinik-klinik kecantikan, dan lain sebagainya. Tapi yang jelas, saudara, ciri-ciri orang yang sombong adalah tidak memperdulikan agama. Kemudian dalam Mazmur 86 ayat 14, ya Allah, orang-orang yang angkuh telah bangkit menyerang aku, dan gerombolan orang-orang yang sombong ingin mencabut nyawaku, dan tidak memperdulikan Engkau. Ya, orang yang tidak memperdulikan Allah akan membuat dirinya melebihi dari segalanya. Kemudian ciri-ciri orang yang sombong. Ayat keempat, jika kami sudah cukup kenyang dengan olok kadangkala kita tidak sadar, kadangkala tanpa kita sadari, kita sering atau suka menghina orang. Ya, jadi orang yang suka menghina adalah orang yang sombong. Ya, jadi bagaimana sebagai seorang Kristen, bagaimana seorang yang takut Allah
apakah dia suka menghina? Mungkin kita mengatakan dalam percakapan kita, saya tidak merasa menghina. Tetapi pada saat ada orang lain yang merasa bahwa dirinya sudah dihina, bahwa dirinya sudah mengalami sebuah keterpurukan oleh karena hinaan yang dia dapatkan, maka dia sudah menjadi orang yang sombong. Nah, saudara terkasih dalam Yesus Kristus, dikatakan apa yang dialami oleh Raja Daud, ya, di dalam kehidupannya ada begitu kehidupan yang dipenuhi dengan tantangan, tetapi dia tidak menghina, ya. Apa yang dihadapi oleh Raja Daud pada saat dia melawan Goliat. Goliat menghina daripada keberadaan Daud pada saat itu. Karena apa, saudara? Karena pada saat itu dia berhadapan dengan seorang yang kecil. Lalu Goliat mengatakan, anjingkah aku, ya, sehingga engkau datang menghadapi aku dengan memakai lembing, memakai dengan ali-ali atau dengan batu, ya. Dia sombong, saudara. Dia menghina. Oleh karena dia menghina, maka dia membuka daripada ketopong, dan akhirnya Daud dapat mengalahkan pada kekayaan. Dikatakan dalam Yesaya 3 ayat 16, Tuhan berfirman, oleh karena wanita Sion telah menjadi sombong, telah berjalan dengan jenjang leher, dengan main mata, berjalan dengan dibuat-buat langkahnya, dan gemercing dengan giring-giring kakinya. Nah, saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, pada saat kita memperhatikan seorang, apakah itu dari gaya penampilannya, dari cara berjalannya, dari cara dia berpakaian, ya, bisa saja itu akan memamerkan kekayaannya. Saya pernah berbicara dengan seorang ibu. Pada saatnya kita berbicara mengenai kerohanian. Tetapi lama-kelamaan tanpa disadari oleh ibu ini, dia katakan, tahu nggak pendeta, baju saya ini dari luar negeri, harganya sangat mahal. Kemudian dia katakan kembali, tahu nggak pendeta, saya baru saja pulang dari luar negeri, lalu saya juga membeli tas. Tas ini sangat mahal. Kemudian di akhir cerita lalu saya katakan, Bu, luar biasa apa yang Ibu miliki. Bolehkah saya mendapatkan sesuatu dari Ibu yang Ibu bawa dari luar negeri? Lalu tanpa sadar ibu ini mengatakan, wah pendeta, nanti saja ya, karena semua yang saya belikan di luar negeri itu ya tidak cocok untuk pendeta. Nanti saja kalau saya sudah pergi ke sebuah mall, nanti sadari oleh ibu ini sudah memamerkan daripada kekayaan. Itulah ciri-ciri daripada kesombongan. Nah, kemudian ciri-ciri kesombongan, tidak memiliki kasih. Dalam 1 Korintus 13 dikatakan, kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memenggakkan diri, dan tidak sombong. Saudara-saudara, orang yang tidak memiliki kasih adalah orang yang sombong. Ya, saya juga pernah berbicara dengan seorang keluarga. Lalu saya ingin mendamaikan daripada keluarga ini dengan keluarga yang lain. Saya katakan,
kepada keluarga yang saya jumpai. Bapak, Ibu, kita sebagai orang Kristen, Ibu atau Bapak adalah orang yang beragama. Kenapa Bapak dan Ibu tidak melupakan apa yang terjadi terhadap keluarga si A, saya bilang. Lalu keluarga ini, Bapak ini mengatakan, pendeta tidak mengalami hal yang kami alami. Kami sudah mendapatkan pengalaman yang pahit dengan keluarga itu. Lalu ibu ini juga mengatakan, pendeta, kami sudah cukup sabar. Kami sudah cukup menderita. Kami tidak dapat berdamai dengan orang itu. Nah, lalu saya katakan kepada keluarga ini, di mana kasih yang ibu atau bapak miliki? Lalu keluarga ini mengatakan, Pak Pendeta, ada saatnya kasih itu, ya, ada batasnya kasih itu. Lalu akhirnya saya harus pulang tanpa ada rasa kasih dari keluarga ini. Sedangkan keluarga si A yang sudah saya hubungi, mereka mengatakan, kalau pendeta menginginkan kami berdamai dengan keluarga itu, kalau memang keluarga itu mau mendamaikan diri dengan kami, kami mau. Memang kami sudah bersalah, memang kami sudah melakukan sesuatu yang tidak baik, kami dapat untuk dimaafkan atau memaafkan, karena kami masih menyadari bahwa Yesus memiliki kasih yang luar biasa kepada kami. Kami mau untuk berdamai. Tetapi keluarga yang saya temui, dia tidak mau, ya. Nah, saudara-saudara, yang menjadi pertanyaan bagi kita, apakah kita tidak memiliki kasih? Orang-orang yang sombong tidak memiliki kasih. Kemudian sikap Allah terhadap orang yang sombong. Allah membencinya. Ya, jelas sekali saudara. Dalam Amsal 8 ayat 13, takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan. Aku benci kepada kesombongan, kecongkakan, tingkah laku yang jahat, dan mulut penuh tipu muslihat. Saudara terkasih dalam Yesus Kristus, Allah membenci kesombongan. Allah membenci orang yang sombong. Hati-hati saudara. Ya, hati-hati kita. Jangan kita menjadi orang yang sombong. Kadang-kadang kita mengatakan, saya tidak sombong. Ya enggak. Ya. Kita bertanya kepada orang lain, lalu orang lain yang mungkin yang segan terhadap kita, atau mungkin orang lain itu ya supaya kita atau dia berteman dengan kita, iya. Bapak atau Ibu tidak sombong. Ya. Jadi saudara, jangan tanya orang lain, tapi tanya dalam dirimu, apakah dirimu atau saya menjadi orang yang apa? Orang yang sombong. Kemudian sikap Allah terhadap orang yang sombong akan menjatuhkan hukuman. Allah akan menjatuhkan hukuman. Dalam Amsal 16 dikatakan ayat yang kelima, setiap orang yang tinggi hati adalah kekejian bagi Tuhan. Sungguh, ia tidak akan luput dari hukuman. Kemudian sikap Allah terhadap orang yang sombong. Orang yang sombong akan direndahkan. Dalam 2 Samuel 22 ayat 28, bangsa yang tertindas, engkau diselamatkan, tetapi matamu melawan orang-orang yang tinggi hati, supaya mereka kau rendahkan. Kemudian sikap Allah terhadap orang yang sombong. Dalam Yesaya 13 ayat 11, kepada dunia akan kubalaskan kejahatannya. Sombongan orang-orang pemberani akan kuhentikan, dan kecongkakan orang-orang yang gagah akan kupatahkan. Nah, saudara yang terkasih, mungkin kita mempunyai kerohanian, tetapi ada juga dikatakan kesombongan rohani.
Artinya orang yang sombong rohani. Nah, ciri-cirinya adalah yang pertama, menganggap orang lain lebih rendah darinya. Nah, saudara, ya mungkin kita berpikir atau mengatakan dalam hati, dia itu dangkal sekali agamanya. Dia itu dangkal sekali pengetahuannya akan Alkitab. Dalam Obadya 1 ayat 12, janganlah memandang rendah saudaramu. Nah, saudara yang terkasih, saya ulangi, janganlah memandang rendah saudaramu. Ya, kalau kita sudah menjadi orang yang berada di dalam Kristus, mari kita memandang saudara kita itu sama dengan kita. Karena Kristus tidak pernah membeda-bedakan orang di dalam kehidupannya. Kemudian yang kedua, sulit menerima kekurangan sendiri. Ya. Dalam Matius 7 ayat 3, mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Ini ya kita mengalami, ya rata-rata kita mengalami dalam peristiwa ini. Seringkali kita tidak menerima kekurangan sendiri, ya. Seringkali kita hanya melihat kekurangan orang lain. Seringkali kita hanya melihat apa yang dialami oleh orang lain. Kita tidak melihat apa yang ada di dalam kehidupan kita. Saudara-saudara, apa yang terjadi terhadap orang-orang Farisi, orang-orang yang pintar, orang-orang yang beragama, orang-orang yang banyak melakukan ibadah, orang-orang yang banyak berdoa, tetapi pada saat melihat orang-orang berdosa, maka doa mereka adalah, "Ya Tuhan, janganlah aku sama seperti orang itu." Maksudnya orang itu adalah orang yang berdosa. Mereka berdoa demikian, saudara. Sangat naif, saudara. Kita tahu orang-orang Farisi adalah orang-orang yang luar biasa di dalam hal peribadatan. Orang-orang yang luar biasa dalam penurutan akan hukum Taurat. Tetapi doa mereka mengatakan, "Ya Tuhan, janganlah aku sama seperti mereka." Tetapi doa orang-orang yang berdosa, dia datang ke gereja, dia datang ke Ka'bah, dia tunduk, dia takut melihat orang, dia tidak mau melihat ke kiri, ke kanan, dia tidak mau melihat orang lain, dia merasa tidak layak untuk datang ke Ka'bah, dia merasa tidak layak untuk datang kepada Allah. Dia mengatakan, "Ya Tuhan, aku tidak layak di hadapan-Mu. Aku tidak layak, ya Tuhan. Ampuni aku. Kiranya Tuhan menerima aku sebagaimana adanya." Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita semua sulit menerima kekurangan sendiri. Hati-hati, saudara. Kemudian di ayat yang ke-7, dalam Matius 7 ayat ke-7, ayat yang ketiga, mengapa engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Saudara yang terkasih, kemudian yang ketiga, mudah melihat kekurangan orang lain. Ada sebuah ilustrasi atau cerita. Suatu malam, seorang wanita sedang menunggu di bandara. Masih ada beberapa jam sebelum jadwal terbangnya tiba. Untuk membuang waktu, ia membeli buku dan sekantong kue di sebuah toko di bandara. Lalu menemukan tempat duduk. Sambil duduk, wanita tersebut memakan kue sambil membaca buku yang baru dibelinya. Dalam keasikannya, ia melihat lelaki di sebelahnya dengan begitu berani mengambil satu atau dua kue yang berada di antara mereka berdua. Wanita tersebut mencoba
mengabaikan agar tidak terjadi keributan. Ia membaca, mengunyah kue dan melihat jam. Sementara si pencuri kue yang pemberani itu menghabiskan kue persediaannya. Itu pun sempat berpikir, kalau aku bukan orang baik, tentu sudah kutonjok dia. Tentu sudah kucaci maki dia. Setiap ia mengambil satu kue, si lelaki itu juga ia menghela nafas lega saat penerbangannya diumumkan. Dan ia segera mengumpulkan barang-barang miliknya dan menuju pintu gerbang. Ia naik pesawat dan duduk di kursinya. Lalu mencari buku yang hampir selesai dibacanya. Saat wanita itu merogoh tasnya, ia menahan nafas karena kaget. Ternyata di situ ada kantong kuenya. Kok milikku di sini? Ada di sini. Jadi kue tadi adalah milik siapa? Sudah jelas itu adalah milik lelaki itu. Terlambat sudah untuk meminta maaf. Ia sadar dan sedih bahwa sesungguhnya lah akulah yang salah. Tak tahu terima kasih. Bukan lelaki itu. Saudaraku dalam Yesus Kristus, dalam hidup ini, kisah pencuri kue seperti tadi seringkali terjadi. Kita sering berprasangka dan melihat orang lain dengan kacamata kita sendiri. Dan tak jarang kita berprasangka buruk. Orang inilah yang selalu salah. Orang lain yang patut disingkirkan. Orang lain yang tak tahu diri. Orang lain yang berdosa. Orang lain yang selalu bikin masalah. Saudaraku yang terkasih, janganlah kita seperti perempuan itu. Langsung berburuk sangka. Kemudian yang keempat, merasa diri paling benar dan suci. Dalam Lukas 18 ayat 11, orang Farisi itu berdiri berdoa dalam hatinya begini, ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu, karena aku tidak sama seperti orang lain. Bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, dan bukan seperti pemungut cukai ini. Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, itulah yang terjadi terhadap orang Farisi, selalu menghukum orang lain. Kemudian yang kelima, sulit memaafkan. Dalam Matius 18 ayat 21, kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali? Dalam ayat 22 dikatakan, Yesus berkata, bukan. Aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7. Artinya apa, saudara? Pengampunan itu harus sempurna. Pengampunan itu harus selalu bahagian menjadi orang Kristen. Dalam ayat 14, karena jikalau kamu mengampuni kesalahan, di surga akan mengampuni kamu juga. Saudara yang terkasih, seringkali kita berdoa kepada Allah, ampuni kami ya Bapa, dengarlah doa kami, tetapi di saat yang sama kita tidak mau mengampuni. Dalam Efesus 4 ayat kedua, hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, sabar, tunjukkanlah kasih-Mu dalam hal dan saling membantu. Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, salah satu daripada mengapa umat-umat Tuhan menjadi sombong adalah tidak menyadari bahwa dia sudah terjerumus dalam hal-hal kesombongan itu. Marilah kita selalu merendahkan diri, menjadi orang yang lemah lembut, orang yang selalu mengampuni, orang yang selalu mempunyai kasih, orang yang selalu menjalankan daripada perintah Tuhan, dan orang yang mau
ditegur oleh Roh Kudus, orang yang mau ditegur oleh daripada kasih Allah. Biarlah melalui renungan ini kita boleh menjadi orang-orang yang selalu rendah hati, orang-orang yang selalu merendahkan diri di hadapan Tuhan, agar kita selalu diberkati. Tuhan memberkati kita mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Kasih untuk firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh hamba Tuhan Pendeta Mulyadi Tambunan, Direktur Komunikasi Daerah Sumatera Kawasan Utara. Kiranya firman ini boleh memberikan satu kekuatan dan satu perubahan dalam kehidupan kita, supaya kita tetap merasakan betapa semua yang kita rasakan adalah berkat dari Tuhan. Baik, Bapak Ibu jemaat yang terkasih, jemaat teladan, juga tamu-tamu kita yang boleh bergabung bersama dengan kita. Ada Bapak Polman, ada juga Saudara Morrison, dan juga tadi ada beberapa ya. Kita boleh sampaikan, tadi sudah kita lihat di chat kita, sudah ada beberapa yang ingin didoakan, namun barangkali masih ada yang masih ingin sampaikan, silahkan disampaikan lewat chat kita. Nanti doa syafaat ini akan disampaikan oleh hamba Tuhan Pendeta Muda Olwan Tamba. Tadi sudah Bapak lihat ya, untuk beberapa topik doa yang sudah disampaikan. Nanti sebelum kita berdoa syafaat, tetap kita bernyanyi, diiringi pianis, lagu Ya Tuhan Iringlah, dan nanti setelah doa syafaat juga kita bernyanyi tutup berkat itu ya. Baik, ya di chat sudah ada, mohon diperhatikan Pendeta Muda Olwan. Baik, saat ini waktunya kita akan doa syafaat. Kita nanti sama-sama berdoa. Sebelum berdoa kita bernyanyi, doa disampaikan oleh hamba Tuhan Pendeta Muda Olwan Tamba. Silakan Pak Pendeta. Ya, silakan Pendeta. Baik, mari kita satukan hati kita, mari kita berdoa. Maha besar Tuhan Allah Bapa di sorga, Bapa yang penuh kasih, Allah pencipta langit dan bumi dan segala isinya, dan Allah yang mengasihi kami, dan Allah yang telah memberkati kami, menopang kehidupan kami siang dan malam, dan Allah yang telah memberikan keselamatan bagi kami. Hingga pada saat ini Tuhan, Kau telah berkati kami sepanjang hari ini. Kami boleh berkumpul bersama dengan keluarga-keluarga kami, Tuhan. Boleh bersatu hati untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan pada malam hari ini Tuhan adalah malam yang berbahagia. Oleh karena Engkau telah kumpulkan kami, anak-anak Tuhan,
memberkati juga Engkau akan berkati mereka. Tuhan juga akan memberikan kekuatan, kesehatan bagi mereka. Dan juga Tuhan memberikan perlindungan dari sorga. Bapa di sorga, pada saat ini Tuhan, hamba juga berdoa bagi keluarga Bapak Loran Napitupulu yang meminta didoakan, biarlah Tuhan memberikan kepada mereka kesehatan dalam keluarga mereka. Jauhkan dari segala sakit penyakit, Tuhan akan memberikan kebahagiaan dalam rumah tangga mereka. Memberkati juga Bapak Loran Napitupulu dalam pekerjaannya di PT GIS, biarlah Tuhan akan memberkati dalam setiap usaha yang dilakukan Tuhan. Biarlah Tuhan berikan berkat dari sorga. Hamba juga Tuhan berdoa bagi Michael Napitupulu yang per saat ini sedang menghadapi ujian akhir semester. Biarlah Tuhan memberikan kepadanya kesehatan, konsentrasi yang baik dalam melakukan ujiannya. Biarlah Tuhan berikan hikmat sorga, akal budi dari sorga, dan juga ingatan yang tajam supaya setiap pelajaran yang telah dia pelajari dapat diingatnya kembali dan dapat diisinya semuanya ujiannya Tuhan dengan baik. Bapa sorga, hamba juga berdoa bagi Ira dan juga Luki dalam mengikuti ujian PTN. Biarlah Tuhan akan berikan kepada mereka kesehatan, memberikan hikmat dari sorga dalam semua perbekalan yang mereka telah lakukannya Tuhan melalui pelajaran. Biarlah Tuhan akan berkati semua, memberikan ingatan yang tajam sehingga mereka boleh melakukan ujian ini dengan baik. Bapa surga, hamba juga berdoa bagi Pendeta Pesi Lalahi yang persati dalam keadaan sakit. Bapa surga, biarlah Engkau akan berkati hamba Tuhan ini. Berikan kesehatan, berikan kepadanya Tuhan penghiburan dari surga. Jamah tubuh yang sakit, sehingga kesembuhan daripada Tuhan boleh menjadi bagiannya. Tuhan akan memberkati obat, makanan, juga minuman yang dikonsumsi, sehingga menjadi jalan kesembuhan bagi tubuhnya Tuhan. Sehingga dalam kehidupannya juga boleh bersuka cita dan dapat boleh beraktivitas kembali sebagaimana biasa. Memberkati keluarga anak-anak yang Tuhan telah titipkan, biarlah Tuhan berikan berkat yang sama. Bapa di sorga, hamba juga berdoa bagi Jonathan Siburian, biarlah Tuhan menjamah anak Tuhan ini, memberikan kepadanya ketenangan hati dan pikirannya. Biarlah Tuhan memberikan kepadanya kesehatan yang sempurna. Tuhan akan memberikan mujizat-Mu yang terbaik baginya Tuhan, sehingga dia boleh tetap lebih semangat dalam menjalani kehidupannya. Memberkati keluarganya Tuhan, anak saudaranya, orang tuanya yang senantiasa mensupport untuk kesembuhan anak Tuhan ini. Tuhan juga akan memberikan kepada mereka kebahagiaan dan juga penghiburan dari sorga. Oh Bapa di sorga, hamba juga Tuhan berdoa bagi hamba Tuhan Pendeta Mulyadi Tambunan yang telah menyampaikan firman Tuhan. Biarlah firman ini menjadi penting dalam kehidupan kami. Biarlah firman ini menjadi suluh dalam kehidupan kami Tuhan, sebagai pegangan kami dalam kehidupan kami, agar kami boleh menjadi orang-orang yang rendah hati, menjadi orang-orang yang tidak sombong, menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan, yang mengasihi sesama kami, terkhusus mengasihi Engkau ya Tuhan. Berkati hamba Tuhan Pendeta Tambunan yang telah menyampaikan. Tuhan berikan kepadanya kesehatan yang sempurna. Jauhkan dari segala sakit penyakit. Tuhan akan berikan hikmat dari surga dalam setiap pelayanannya di kantor daerah. Dan biarlah Tuhan juga memberkati keluarga, anak-anak dimanapun berada. Biarlah Tuhan akan memberikan berkat yang berlimpah. Oh Bapa di surga, banyak permohonan yang tidak dapat kami sampaikan satu persatu. Tapi Engkau mengetahui isi hati kami. Engkau mengetahui setiap permohonan kami Tuhan, terkhususnya umat-umat Tuhan yang boleh bergabung bersama dengan kami di Zoom ini. Dan biarlah Engkau menjawab sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau telah mendengarkan doa kami. Terpujilah nama-Mu, kami sampaikan doa ini. Di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Amin. Terima kasih untuk doa yang sudah disampaikan. Bapak Ibu jemaat terkasih,
kita akan menutup rangkaian ibadah malam permintaan doa. Mari kita persiapkan pundi-pundi persembahan di tempat kita masing-masing. Dan sambil kita bernyanyi lagu Sion nomor 423, mari kita siapkan sambil mengumpulkan persembahan. Dan nanti doa tutup akan disampaikan oleh Pendeta Mulyadi Tambunan. Kita bernyanyi nomor 423 ayat 1, 2, dan 4. Kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan pada malam ini kami, Tuhan izinkan karena kuat kuasa-Mu menyertai kami di acara kebaktian melalui Zoom ini. Terima kasih Tuhan atas kesempatan ini, kiranya firman Tuhan yang kami sampaikan membuat kami akan lebih memeriksa diri kami, agar kami selalu dipenuhi oleh Roh Kudus, agar kami tidak menjadi orang yang sombong. Tuhan merendahkan Nebukadnezar oleh karena kesombongannya, dan biarlah itu tidak kami tiru, dan biarlah kami menjadi orang-orang yang selalu melakukan apa yang sudah diperintahkan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, segala doa-doa yang sudah dipanjatkan, biarlah Engkau dengarkan, Engkau jawab, agar semuanya boleh kami rasakan bahwa Tuhan selalu menyertai, selalu melindungi, selalu membentengi kami. Kasih-Mu selalu bersama dengan kami. Di mana ada kekurangan di dalam hal kebaktian kami melalui Zoom ini, ampuni kami Tuhan, agar kami boleh layak menerima berkat-Mu. Dan biarlah pertemukan kami dalam satu sukacita di acara-acara kebaktian kami, dan biarlah pada saatnya kami boleh berbakti memuji nama-Mu di Ka'bah-Mu yang kudus, agar kami lebih bersukacita lagi. Terima kasih Tuhan, ampuni dosa kami, karena kami berdoa melalui Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Amin.
Terima kasih, demikianlah rangkaian ibadah malam permintaan doa kita pada malam hari ini. Dan kami sampaikan kita akan tetap ibadah untuk Rabu malam permintaan doa sepekan ke depan. Dan sementara ini seperti yang dijadwal, tanggal 10 Juni, pembawa acara Bapak Saud Hutahayan, pembicara Bapak Loran Napitupulu, dan doa syafaat Bapak Evan Sinaga. Itu sementara yang sudah terjadwal, namun nanti bila mana ada perubahan akan disampaikan di grup WA Teladan. Kami menyampaikan terima kasih kepada Ibu Maria Keleci, keluarga Keleci dari Nigeria, secara khusus kepada tamu-tamu kami yang sudah hadir pada kesempatan malam ini, Bapak Polman Sinaga, Bapak Robertus tadi, dan kemudian Bapak Morrison, dan kami tetap mengundang untuk Rabu pekan depan malam permintaan doa tetap kita boleh bergabung lebih ramai lagi. Dan kepada semua jemaat yang sudah bersama-sama baik yang di Jakarta yang sudah bergabung pada saat ini, dan kami sangat berterima kasih kepada hamba Tuhan pada malam hari ini, Pendeta Mulyadi Tambunan, Direktur Komunikasi dari daerah Sumatera Kawasan Utara yang sudah menyampaikan firman-Nya. Baik, terima kasih. Sampai bertemu. Salam. Shalom. Oke, selamat malam semua. Kita akhiri, terima kasih ya, Pendeta Tambunan. Pada yang lainnya. Terima kasih. Tuhan memberkati kita.